Sri Lanka dinyatakan bangkrut dan akhirnya satu persatu negara tidak mampu membayar cicilan hutang. Akhirnya dampak serius dari pandemi kita rasakan saat ini ketika kita membaca berita bahwa Sri Lanka mengalami bangkrut. Negara default sudah biasa kita dengar pada tahun 70 sampai tahun 89 kita mendengar negara-negara di Amerika Latin satu persatu default atau gagal membayar cicilan hutang yang jatuh tempo. Bahkan mereka tidak mampu membayar bunga yang jatuh tempo di tahun-tahun tersebut. Argentina bahkan masih sempat mengalami beberapa kali sampai akhir tahun lalu. Yunani pernah mengalami dampak yang sangat serius. Kemudian Inggris juga di bawah ancaman bayang-bayang ketakutan mengalami default ketika mereka kemudian memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Demikianlah bangsa-bangsa mengalami banyak sekali ujian dan kali ini ancaman yang paling kita takuti mulai terjadi setelah terjadi pandemi. Pandemi telah mengakibatkan negara-negara kemudian harus mengambil hutang dalam jumlah yang sangat besar karena harus membiayai perekonomian, harus membeli obat-obatan, vaksin, vitamin dan menyuruh kita berhenti bekerja supaya kita tinggal di rumah. Biasanya kita diberikan subsidi supaya kita menjadi produktif. Diciptakanlah proyek-proyek padat karya, tetapi kemudian kali ini diciptakanlah kondisi agar kita tidak kemana-mana demi menyelamatkan kelangsungan kehidupan kita. Akhirnya kemudian kita merasakan produktivitas turun, pendapatan negara juga turun, pendapatan perusahaan turun, pariwisata juga terganggu, kemudian pendapatan di sektor-sektor tertentu terganggu, dan akhirnya satu persatu negara yang mengambil hutang tidak mampu membayar cicilan hutang. Dampak itu sudah dirasakan ketika kita mendengarkan berita yaitu Sri Lanka dinyatakan bangkrut. Mungkin ini adalah istilah yang agak hiperbola. Kalau kita mendengar individu bangkrut biasanya kita mengatakan orang itu jatuh miskin, dia harus pindah rumah. Tidak mampu bayar cicilan dan karena pendapatannya kalah dengan yang harus dibayar. Mungkin hidupnya terlalu foya-foya barangkali dan setelah itu dia tidak bisa membayar cicilan, hutangnya terlalu besar. Tetapi sebetulnya yang disebut dengan keadaan bangkrut tidak seperti itu. Bangkrut itu sesungguhnya adalah sama seperti orang yang jatuh sakit. Jadi kita diminta untuk istirahat sebentar untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Setelah itu kita mulai perlahan-lahan balik kembali. Seperti itulah negara-negara di dunia memberikan perlindungan pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Perusahaan tutup sementara kemudian dijadwalkan untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga tertentu dan karena ada perlindungan dari undang-undang maka kemudian bisa dijadwalkan sampai perusahaan itu bisa kembali membayar cicilannya dan akhirnya sehat kembali. Tentu saja dalam keadaan seperti itu perusahaan minta perlindungan agar tidak membayar sebesar seperti yang dijadwalkan sebelumnya karena keduanya sama-sama suffering. Dan kali ini tentu kita berpikir kalau perusahaan mengalami kebangkrutan maka dia akan tutup dan kemudian diwajibkan bayar utang, ada peristiwa penyitaan, akhirnya perusahaan jual, ganti pemilik dan seterusnya. Bagaimana kalau negara bangkrut? Sebetulnya negara bangkrut juga adalah suatu istilah sementara. Jadi keadaan tertentu perusahaan berhenti sebentar seperti orang sakit, tapi kita melihat ada dampak yang sangat besar karena negara tidak mampu membayar hutang yang jatuh tempo pada waktu itu. Nah, akibatnya kepercayaan dunia internasional turun, kemudian nilai mata uang turun, investor pindah, cadangan devisa turun, maka terjadi devaluasi. Akibatnya negara harus membayar segala sesuatu menjadi sangat mahal. Harga beras menjadi mahal, harga energi menjadi sangat mahal, bahkan listrik mati. Kemudian ada job loss karena perusahaan-perusahaan meninggalkan negara tersebut. Kemudian akhirnya terjadilah proses yang tidak diinginkan. Terjadi demonstrasi besar-besaran, rakyat melawan, sampai kemudian terjadi dorongan-dorongan untuk pergantian pimpinan di suatu negara. Dan akhirnya asing masuk, asing kemudian membuat langkah-langkah efisiensi termasuk juga upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. Ini tentu sangat tidak populer karena justru rakyat lagi menderita tetapi pajaknya justru dinaikkan karena diperlukan revenue yang lebih besar. Seperti itulah kondisi yang dialami oleh Sri Lanka karena penerimaannya jauh di bawah dari pengeluarannya. Mengapa demikian? Karena pemerintahan baru terbentuk pada tahun 2019.
Di tengah-tengah situasi pemerintahan baru ingin populis, ingin menyenangkan rakyatnya, dan akhirnya kemudian memberikan banyak hal kepada rakyatnya. Terjadi pergeseran dari tadinya adalah market economy menjadi welfare economy. Negara memberikan bantuan-bantuan, banyak subsidi yang diberikan. Sementara Sri Lanka pada waktu itu mengalami suatu penderitaan karena harga komoditas yang dia jual, apakah itu kopi, karet, teh, rempah-rempah dan lain sebagainya, itu mengalami kemunduran harganya. Berbeda dengan Indonesia saat ini, Indonesia sedang menikmati satu windfall karena harga komoditas tertentu sedang mengalami kenaikan. Misalnya saja adalah kenaikan harga CPO, batu bara, dan barang-barang tambang tertentu. Walaupun juga spendingnya sudah sangat besar. Dalam situasi itu kita menyaksikan pemerintah Sri Lanka yang populis tadi sempat menurunkan pajak sehingga pendapatannya turun. Tetapi pemerintah Sri Lanka ternyata juga sangat mengandalkan bisnis pariwisata. Dan kita ketahui pariwisata yang mereka bangun ini sangat berisiko di masa pandemi. Mereka tidak tahu karena ini adalah uncertainty. Mereka membuka hubungan dengan Tiongkok. Dan kita ketahui pemerintah Tiongkok kemudian memberikan investasi yang besar kepada pemerintah Sri Lanka. Turis datang, tetapi selama pandemi turisnya berkurang dari 2,3 juta orang menjadi 0,2 juta orang. Di samping itu selama pandemi kita ketahui juga penduduk banyak bekerja di luar negeri. Sama seperti Indonesia menjadi TKI. Bedanya adalah mereka buruh-buruh kasar yang bekerja di negara-negara yang juga tidak begitu sejahtera. Dan ketika terjadi pandemi mereka harus pulang, maka pendapatan negara dari remittance pun turun. Setelah itu juga kita menyaksikan karena situasi yang gawat ini akibatnya investasi pun berpindah, inflasi menjadi sangat tinggi dan negara harus membeli beras dengan harga tinggi. Kenapa demikian? Karena ternyata negara gagal menjaga sistem produksi beras. Karena produksi beras turun maka impor naik dan kita menyaksikan di Sri Lanka inflasinya berkisar antara 30 sampai 50%. Akibatnya Sri Lanka gagal membayar hutang yang jatuh tempo. Misalnya saja pada tahun 2022 utang yang harus dibayar adalah 8,6 miliar US dollar. Bunganya saja sekitar 78,2 juta dolar dan itu pun juga tidak bisa dibayar. Dengan keadaan seperti itu tentu saja menimbulkan efek yang sangat besar seperti yang pernah kita alami tahun 1998. Satu, tingkat bunga menjadi tinggi. Akibatnya kemudian World Bank ikut masuk. Ketika masuk mereka akan turut campur mengatur tentang pajak harus ditingkatkan, perusahaan-perusahaan harus dijual, efisiensi dilakukan, kemudian juga tekanan-tekanan pada para pekerja menjadi lebih besar. Tentu saja hal ini sangat tidak disukai oleh masyarakat ya. Tapi mereka butuh uangnya. Karena apa? Karena terjadi proses penurunan nilai mata uang. Dan kemudian banyak sekali orang yang tidak bisa mendapatkan listrik, beras, dan lain sebagainya. Politik terganggu, maka ada desakan untuk menuntut presiden yang ada mengundurkan diri. Bahkan rumah presiden digeruduk oleh massa dan 3/4 anggota kabinet mengundurkan diri. Kalau kita pelajari sebetulnya kasus ini tidak beda-beda amat dengan apa yang kita alami sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1997-1998. Situasi Indonesia saat itu begitu gawat karena terjadi pergantian kepemimpinan. Kita ketahui pemerintahan Presiden Soeharto saat itu adalah pemerintahan militer yang didukung oleh Barat sebelumnya dan sangat tidak memberikan ruang bagi human rights dan juga pada kebebasan untuk berpendapat. Agak aneh juga kalau sekarang ada sebagian orang yang mengatakan zaman itu enak sekali. Saya mengatakan dibandingkan sekarang kita memiliki kebebasan. Memang zamannya sudah berbeda, kebebasannya berbeda sekali. Kalau dulu Anda demonstrasi itu sudah pasti Anda akan diinjak oleh sepatu, lars dan lain sebagainya. Jadi berat sekali kondisinya seperti itu. Karena TNI dan polisi saat itu adalah bagian dari angkatan bersenjata. Tentu saja krisisnya pada saat itu adalah terjadi secara multidimensi. Nah, krisis yang kita alami memang sangat berat saat itu. Kita mengalami krisis kepercayaan, hutang meningkat, devisa keluar, inflasi tinggi, bunga bank tinggi, terpaksa harus menarik anak-anak kita yang sedang sekolah di luar negeri. Bahkan kita harus membeli beras dengan harga yang tinggi, kelaparan di mana-mana, kemiskinan meningkat, demonstrasi. Bahkan telah menimbulkan korban, kebakaran, perkosaan, kemudian rakyat berebut makanan dari berbagai supermarket. Api membara. Saat itu saya baru pulang kembali dari Amerika Serikat menyelesaikan program doktoral saya. Sangat saya ingat betul situasi itu karena begitu masuk Jakarta, menuju ke rumah di kiri kanan api membara di mana-mana.
tentara berjaga di mana-mana dan kita juga bingung. Ini tentara yang menjaga keamanan atau tentara yang merupakan bagian dari konspirasi. Saat itu kita tidak tahu dan situasi itu kemudian mengakibatkan aset banyak berpindah kepada asing. Dulu bank-bank semuanya adalah bank milik nasional. Kita juga mengalami kesulitan untuk membuka kantor cabang bank di luar negeri. Sampai hari ini kita membuka satu mesin ATM di luar negeri saja setengah mati. Tetapi karena situasi tahun 1997-1998, sejumlah bank berpindah tangan kepada asing. Dalam waktu sekejap, asing bisa memiliki kantor cabang bank sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Situasinya tidak timbal balik karena kita tetap tidak bisa membuka satu pun kantor cabang untuk operasional di negara-negara mereka. Tapi itulah karya yang dibangun oleh institusi internasional, kita harus ikut ketentuan mereka. Situasinya baru pulih membutuhkan waktu sekitar 8 tahun. Perusahaan-perusahaan baru melakukan rekrutmen sekitar tahun 2006-2008. Jadi antara 8 sampai 10 tahun barulah kita pulih kembali. Agak mirip-mirip dengan situasi yang dialami oleh Amerika Serikat ketika mengalami krisis perekonomian tahun 2008. Pada waktu itu mereka mengalami apa yang disebut dengan subprime mortgage crisis. Tentu saja kita perlu waspada karena jumlah hutang Indonesia terus meningkat. Kalau pada tahun 2014 menurut data dari pemerintah, utang pemerintah Republik Indonesia baru mencapai 2.608,7 triliun rupiah. Bila pada tahun 2014 jumlah utang pemerintah Republik Indonesia, public debt-nya itu sekitar 2.608 triliun rupiah, maka kondisi pada tahun 2022 khususnya bulan Februari telah mencapai 7.014,58 triliun rupiah. Jadi memang jumlah hutang kita meningkat. Hanya saja patut kita syukuri karena PDB kita juga meningkat sehingga secara proporsional memang kita mengalami suatu kemajuan dari perekonomian sehingga secara proporsional sebetulnya tidak sebegitu menyeramkan. Akan jadi masalah kalau hutangnya meningkat tetapi pendapatan nasionalnya tidak mengalami peningkatan. Nah, belajar dari apa yang terjadi di Sri Lanka tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, semua bangsa di dunia selama masa pandemi telah meningkatkan jumlah utangnya. Dan tentu saja jumlah hutang ini harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sebab kalau tidak penuh kehati-hatian, akibatnya adalah ketika pendapatannya turun, maka negara akan mengalami kesulitan untuk membayar hutang atau barangkali adalah proporsinya. Proporsi jumlah hutang dibandingkan dengan pendapatan nasionalnya akan mengalami peningkatan dan berakibat tingkat kepercayaan internasional pada bangsa itu mengalami suatu kemunduran. Tercatat banyak sekali negara-negara yang mengalami peningkatan, kita melihat hampir semuanya, apakah itu Amerika Serikat, China, India, Rusia, semua mengalami peningkatan jumlah hutang. Dalam situasi seperti itu tentu saja hutang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dan negara tentu saja harus menjaga sedemikian rupa ada keseimbangan. Mana kondisi yang harus diberikan subsidi. Ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, negara telah dipaksa untuk memberikan subsidi minyak goreng kepada masyarakatnya yang bentuknya adalah uang. Ketika masyarakat tidak mempunyai uang yang cukup untuk membiayai kehidupannya karena terganggu pandemi tidak bisa bekerja, maka negara harus hadir memberikan sesuatu. Tetapi negara juga tidak boleh berhenti dalam melakukan pembangunan karena pembangunan dibutuhkan untuk menyambut kondisi di masa depan ketika semuanya telah berlalu. Dengan melihat apa yang terjadi di Sri Lanka, tentu saja kita harus belajar dengan penuh kehati-hatian. Indonesia tentu tidak mengalami kondisi yang sama seperti Sri Lanka. Menteri Keuangan telah mengatakan kita berbeda jauh. Saya setuju, tetapi kondisi sewaktu-waktu bisa berubah menjadi sangat buruk kalau kita tidak bersatu dan kalau kita membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Jangan sampai sektor kesehatan menjadi sangat penting dan kita masih menjadi negara yang selalu tergantung pada negara-negara lain. Kita memerlukan pabrik vaksin dalam jumlah besar. Tidak hanya satu jenis vaksin, tidak hanya vaksin untuk manusia, tapi juga vaksin untuk ternak, untuk pets dan lain sebagainya. Kita juga memerlukan vitamin, kita memerlukan sektor kesehatan mengalami transformasi besar-besaran. Karena sektor kesehatan inilah pencipta lapangan pekerjaan yang penting di masa depan. Tentu saja di samping kebutuhan pangan. Karena jumlah penduduk terus meningkat, bangsa-bangsa tengah mengalami persoalan terutama dalam supply chain. Sedikit saja terjadi hentakan supply chain karena barang tidak bisa keluar dari satu pelabuhan di salah satu negara penghasil komoditas tertentu, maka dampaknya akan dirasakan di negara lain. Indonesia perlu membangun sistem informasi yang efisien di samping sistem pangan yang juga efisien untuk memberikan
kesejahteraan kepada masyarakatnya. Belajar dari apa yang pernah kita alami di masa lalu, sebetulnya kebangkrutan bukanlah sesuatu bangsa akan berakhir atau dikuasai oleh bangsa-bangsa lainnya. Yang perlu disadari bahwa setiap bangsa tentu akan mengalami proses ini dari masa ke masa. Beruntunglah kita pernah mengalami situasi yang lebih berat, yaitu kondisi pada tahun 1997-1998. Seperti yang saya tadi katakan, ini dampaknya sangat panjang. Dan suatu bangsa biasanya akan berubah menjadi lebih hebat lagi kalau dia berhasil keluar dari pusaran krisis seperti itu. Dalam bahasa Mandarin disebutkan bahwa yang disebut krisis adalah gabungan dari opportunity and dangers. Tergantung pada kita melihatnya. Apakah kita melihat itu opportunity in dangers atau kita melihat dangers in opportunity. Pasti ada orang yang mencoba untuk mengambil kesempatan dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Di masa lalu seringkali kita beranggapan kebangkrutan adalah akhir dari suatu perjalanan. Akhir dari suatu penerusan generasi dalam suatu bangsa. Tapi sesungguhnya yang disebut dengan kebangkrutan adalah suatu tahapan yang harus dialami oleh suatu bangsa. Yaitu dia harus istirahat sejenak dan kemudian memperbaiki kondisi daya saingnya. Sehingga kemudian dia tampil menjadi sebuah bangsa yang lebih hebat di masa depan. Karena semua bangsa di dunia ini pernah mengalami hal serupa. Sejak tahun 1960 sudah ada 147 negara yang pernah mengalami default atau gagal membayar cicilan bunga kepada negara-negara pengutang. Meksiko mengalami tahun 1994, Argentina antara 2001 sampai 2020, Inggris pernah mengalami pada tahun 1932, Cina pernah mengalaminya pada tahun 1921, Rusia mengalami pada tahun 1998, dan Yunani belum lama, tahun 2012, 2013 sampai 2015. Dampaknya masih dirasakan sampai hari ini. Bagi bangsa yang bermartabat, sudah barang tentu kita juga perlu mengulurkan tangan untuk menolong sesama kita yang tengah mengalami penderitaan. Stay relevant.